Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikael Arjudin Effendi dari kelas 11 TPLA kelompok 2, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara detail apa saja isi video berita yang saya buat sebelumnya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, berita mempunyai arti, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, bisa disimpulkan, berita merupakan teks berisi informasi yang baru atau sedang terjadi. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua, yaitu penyampaian secara lisan dan penyampaian secara tulisan. Penyampaian berita secara lisan dapat kita temui seperti di televisi, radio, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk berita secara tulisan, kita bisa menemukannya di artikel, blog, dan lain-lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan apa isi video dan berita dari yang saya dan kelompok saya buat. Simak pembahasannya. Video berita kami memiliki dua tema. Yang pertama adalah tema mengenai peristiwa pemanasan global, dan yang kedua adalah peristiwa gempa bumi. Alasan saya dan kelompok saya memilih kedua topik ini karena kedua topik ini sudah menjadi bencana yang sudah umum di masyarakat. Biasanya gempa bumi dan pemanasan global sering terjadi, bukan? Nah, bencana-bencana tersebut juga dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi para masyarakat yang merasakannya. Kami ingin menyampaikan bahwa betapa sulitnya, betapa berbahayanya masa-masa di mana bencana-bencana tersebut terjadi yang ada pada video tersebut. Nah, kita mulai untuk tema yang pertama. Untuk tema yang pertama yaitu pemanasan global yang diakibatkan oleh lapisan ozon yang menipis dan juga efek rumah kaca yang mengakibatkan tembusnya pula cahaya matahari atau terik matahari ke dalam permukaan bumi dan mengakibatkan suhu bumi meningkat. Suhu panas bumi lebih tepatnya. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya akan disampaikan oleh teman saya yang ada di sana, yaitu Salman, dari kelas yang sama. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Salman, kelas TPLA dari kelompok 2. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mikael. Jadi, pemanasan global adalah peningkatan konsentrasi karbon dioksida, CO2, dan gas lainnya pada atmosfer bumi. Membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Nah, peningkatan suhu ini mengakibatkan dampak-dampak yang merugikan. Seperti dalam video kami, kekeringan dan berkurangnya sumber air menjadi problematika, di mana narasumber juga merasa dirugikan akibat pemanasan global. Jumlah kerugian pun tidak sedikit, bahkan bisa mencapai ratusan juta, terutama bagi para petani padi dan gandum, di mana omset mereka bisa turun drastis akibat terjadinya kekeringan lahan pertanian pangan mereka. Sekian untuk pemanasan global. Selanjutnya adalah peristiwa alam, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Untuk penjelasan berikutnya, saya serahkan ke Naufal Rifandi. Ayo, Ler. Ya, baik Salman. Halo semua, perkenalkan nama saya Naufal Rifandi dari 11 TPLA kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana gempa bumi itu terjadi dan dampak buruk dari gempa tersebut. Gempa tersebut dapat memberi nilai buruk pada rusaknya lingkungan. Dengan memberi getaran tanah, bisa menyebabkan terjadinya gempa yang akan menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti terkikisnya tanah dan pencemaran air tanah. Sesuai dengan video berita yang kami buat, gempa tektonik yang berlokasi di Bekasi Selatan dengan kekuatan 6,3 skala Richter mengguncang dan menimbulkan dampak negatif dan kerugian yang cukup besar pula. Ada sekitar ratusan juta rupiah kerugian yang dihasilkan akibat gempa ini. Selain itu, korban gempa dalam video tersebut masih belum diketahui secara pasti banyak korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gempa tersebut tidak berpotensi
tsunami. Tapi tetap saja kita harus waspada terhadap segala bencana ataupun ancaman yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan juga sekian dari teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.